Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Zidan Fariki dengan NIM 221F10150 dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa kelas 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan karakteristik dari anak tunalaras dan beberapa tambahan materi yang lainnya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian dari anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras sendiri baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa. Istilah ini Istilah tunalaras ini berasal dari kata tuna yang diartikan sebagai kurang dan laras yang diartikan sebagai sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat dia berada. Anak tunalaras yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari, sering disebut anak nakal, sehingga dapat dalam kehidupan sehari-hari sering disebut sebagai anak nakal, sehingga dapat meresahkan atau mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan istilah tunalaras sendiri sangat bervariasi berdasarkan dari sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial, menggunakan istilah social maladjustment terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum, mereka menyebutnya dengan juvenile delinquency. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991, disebutkan bahwa anak tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah, definisi mengenai tunalaras sendiri juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lynch dan Lewis tahun 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Public Law 92-242 mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan atau kesehatan. Yang B, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Yang C, bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. D, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. E, cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Menurut Kaufman, tahun 1997, beliau mengemukakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajarkan untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi sendiri menyenangkan. Berikutnya, menurut Smith dan Mercer di tahun 1981, mereka mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku
tingkah berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan, seperti anak lain. Penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak yang lain. Ketidakmampuan menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf atau intelijensinya. Berikut menurut Nelson, tahun 1981. Beliau mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang murid dikatakan nyimpang jika a. menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. B. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi. C. Penyimpangannya berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit, karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah: yang pertama, adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Berikutnya saya akan membahas tentang klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasian anak tunalaras banyak ragamnya, antara lain: yang pertama, klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg dan kawan-kawan tahun 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah dan yang beresiko tinggi, yaitu hyperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang beresiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan lain sebagainya. 2. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Coe tahun 1979 dalam Samuel A. Kirk dan James G. Gallagher tahun 1986 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan tahun 1991 ayat 51 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hyperaktif. B. Anak yang cemas, menarik diri, atau anxious atau withdraw. Adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. C. Dimensi ketidakmatangan atau immaturity, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian atau kurang perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autis. Berikutnya D. Anak agresi sosialisasi atau socialized aggressive, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu.
Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman tahun 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku. Mereka memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri ataupun milik orang lain, kurang ajar, lancang, menentang, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, suka bikin ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal ketika berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, pemalu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berasia. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi. Ciri-ciri mereka adalah mereka mempunyai komplotan jahat atau geng, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman-teman yang nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, fisik, kesehatan anak tunalaras. Yang pertama, karakteristik dari segi akademisnya. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Kemudian, mereka seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk mendapatkan tindakan pendisiplinan. Kemudian, mereka seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. Kemudian, mereka sering kali membolos sekolah, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, perlu istirahat. Kemudian anggota keluarga mereka, terutama orang tua, lebih sering mendapatkan panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Kemudian orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. Yang selanjutnya lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Kemudian mereka lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. Yang selanjutnya, mereka lebih sering dikirim ke klinik bimbingan.
Yang kedua, karakteristik dari segi sosial atau emosionalnya. Karakteristik mereka dari segi sosial dan emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, karakteristik sosial. Pertama, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. 2. Perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan kejahatan remaja, seperti telah melanggar hukum. Berikutnya adalah karakteristik dari segi emosional. Yang pertama, adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas atau anxiety. Kemudian, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Berikutnya adalah karakteristik dari segi fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau dari kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan atau tik. Mereka seringkali merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Berikutnya adalah penggolongan dari anak tunalaras. Penggolongan dari anak tunalaras sendiri dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya kenakalan, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, menurut jenis gangguan atau hambatannya. A. Gangguan dari emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks, tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Berikutnya, gangguan atau hambatan, terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi, yaitu gentar. Gentar yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. Yang kedua, takut, yaitu rekasi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, harimau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, atau menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencukil hidung, mengusap-ngusap, atau menghisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, melilit-lilitkan tangan, atau mengepalkan jari. Gerakan di sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabuti, atau mencakar rambut.
Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-menggosok, mengedip-ngedip, atau mengerinyitkan muka, dan lain sebagainya. Yang keempat, sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Yang kelima, perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Yang keenam, malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang berani menghadapi kenyataan pergaulan. Yang ketujuh, rendah diri, yaitu sering minder yang mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. B. Gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, berkata kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan lain sebagainya. Perbuatan mereka ini terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan dari orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah mereka datang dari keluarga yang berpisah atau terpecah, yang sekarang ini lebih sering disebut dengan keluarga broken home, atau berasal dari yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Berdasarkan dari kelas sosial, biasanya mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah atau kalangan bawah. Anak yang mengalami konflik kebudayaan, yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Pengaruh dari kawanan atau kelompok lain yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Dan mereka berasal dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contohnya, kita sering mendengar anak delinkuensi. Delinkuensi sendiri merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa, yang sengaja melanggar hukum, dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Sebenarnya anak delinkuensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan sosial karena perbuatannya menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan, atau ketidaktentraman bagi masyarakat sekitar. Perbuatannya ini termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, mengeroyok, menodong, menghisap ganja, atau anak-anak yang kecanduan dengan narkotika, dan lain sebagainya. Klasifikasi berat ringannya kenakalan
ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan kriteria tersebut, yaitu adalah besar kecilnya gangguan emosi. Artinya, semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif, semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya juga. Berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. Berikutnya adalah mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak. Anak bandel dan keras kepala sukar mengikuti petunjuk, termasuk kelompok berat. Tunggal atau ganda ketunaan yang dialami. Apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Maka kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringan matbol. Maka kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringannya kenakalan untuk dipisah dalam pendidikannya. Teknik mengenal anak tunalaras adalah ada beberapa cara untuk menetapkan anak tunalaras, yaitu melalui psychotes. Psychotes dilakukan untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyektif yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambar-gambar yang terbuat dari tetesan tinta. Berikutnya adalah Thematic Apperception Test atau disingkat dengan TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian nampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Berikutnya tes gambar. Orang dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berikutnya, Disper Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Yang berhak melakukan psychotes dan mengumumkannya adalah psikolog, psikiater, dan konselor
atau orang lain di bawah bimbingannya. Tenaga-tenaga ini ada yang membuka praktek sendiri, ada pula yang tidak membuka praktek sendiri, tetapi bekerja di fakultas psikologi, fakultas kedokteran, lembaga kesehatan jiwa, balai bimbingan dan penyuluhan, biro konsultasi psikologi, dan lain sebagainya. 2. Sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah ditanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Ketiga, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang nakal atau bad boy dapat diketahui kenakalannya atau jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak nakal, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, diketahui oleh masyarakat juga. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat atau tidaknya, atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggota masyarakatnya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak, tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, dan dipuji. Adanya gangguan emosi dan gangguan sosial karena penyesuaian yang salah atau maladjustment. Tanda-tandanya antara lain: yang pertama, hubungan antar keluarga, teman sepermainan, teman sekolah ditanggapi dengan tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, mereka segan bergaul dan terasing. Yang ketiga, suka melarikan diri dari tanggung jawab. Keempat, menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati, dan sebagainya. Atau sebaliknya, sangat ingin dipuji, tak pernah menyulitkan orang lain, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, penakut dan kurang percaya pada diri sendiri. Yang keenam, tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian dan sangat tergantung pada orang lain. Yang ketujuh, agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak khayal. Yang kedelapan, memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit-gigit kuku, komat kamit, dan lain sebagainya. Anak tunalaras memiliki rasa harga diri kurang dengan tanda-tanda antara lain sebagai berikut: terlalu mempersoalkan kekurangan diri, sering minta maaf, takut tampil di muka umum, takut bicara, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengeluh dengan nada nasib malang. Kemudian
Mereka segan melakukan hal-hal yang baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya. Mereka ini selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang telah diperbuat. Mereka memiliki sikap introvert, lebih banyak mengarahkan perhatian kepada diri sendiri. Adapun rasa harga diri yang kurang tersembunyi antara lain, mereka bernada murung, cepat merasa tersinggung, merasa tidak enak badan, sakit, dibuat-buat, dan yang lain sebagainya. Mereka berpura-pura lebih dari orang lain, menonjolkan diri, bicara lantang, merendahkan orang lain. Dan mereka membuat kompensasi, menjalankan perbuatan jahat. Dan yang keempat, memeriksakan mereka ke biro konsultasi psikolog. Kadang-kadang kita tidak dapat membedakan apakah seorang anak tunalaras ataupun bukan. Dalam hal demikian, kita dapat meminta bantuan biro konsultasi psikolog karena biro tersebut melibatkan tenaga ahli yang terkait. Wewenang biro ini terutama adalah menentukan apakah seseorang mengalami gangguan emosi sosial atau tidak. Setelah selesai ditelaah dan dianalisa, biro tersebut akan bersedia memberikan petunjuk terarah mengenai anak tersebut, misalnya meminta agar kita lebih mendekati anak, menitipkannya di salah satu lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kalau perlu, biro juga akan membuat keterangan agar dapat dipakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, memeriksakan mereka ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak mempunyai kelainan tunalaras. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain anxiety hysteria, conversion hysteria, sexual perversion, obsessional neurosis, psychosis anak, dan lain-lain. Dengan arti istilah-istilah tersebut adalah: yang pertama, anxiety hysteria. Mereka merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang diterima. Jadi mereka takut, gak ada alasannya. Dan perasaan ini lahir dari usaha menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Kemudian ada conversion hysteria. Conversion hysteria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah juga. Kemudian ada obsessional neurosis. Cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini semua adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Kemudian ada sexual perversion. Suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Kemudian ada karakter neurosis. Perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapatkan penyelesaian. Kemudian ada psychosis anak. Mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila materi saya kurang jelas, mohon dimaklumi, karena saya sendiri juga masih menimba ilmu.
Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.